Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, siswa-siswi kelas 12 Akuntansi Keuangan dan Lembaga. Pada tahun pelajaran 2021-2022, Ibu akan mengajarkan mata pelajaran administrasi pajak. Ya, jadi di semester pertama ini kalian mempelajari 3 bab. Yang pertama ada bab 1, yaitu kalian mempelajari tentang penghitungan pajak, penghasilan wajib pajak badan. Di bab kedua, kalian akan mempelajari tentang membuat rekonsiliasi fiskal. Di bab ketiga, ada pengisian SPT pajak, penghasilan wajib pajak badan. Ya, jadi di pertemuan kali ini, di bab pertama, ada penghitungan pajak, penghasilan wajib pajak badan. Ada 4 materi pokok yang harus kalian kuasai. Ya, yang pertama ada pajak penghasilan final. Yang kedua ada menghitung pajak penghasilan wajib pajak badan. Yang ketiga ada materi surat setoran pajak. Yang keempat ada materi lampiran SPT, PPh badan atau surat pemberitahuan pajak penghasilan badan. Nah, di pajak penghasilan final ini dibagi lagi menjadi 6 pokok materi. Yang pertama ada penghasilan dari bunga deposito dan tabungan lain. Yang kedua, penghasilan dari transaksi hadiah undian. Yang ketiga, ada penghasilan dari transaksi saham dan transaksi derivatif. Yang keempat, ada penghasilan dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Di yang kelima, ada penghasilan dari transaksi penyewaan tanah dan bangunan. Yang keenam, ada penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Nah, pertemuan yang pertama ini kita akan mempelajari pajak penghasilan final. Tadi kan pajak penghasilan final ada 6 materi ya. Ada 6 materi. Nah, pertemuan yang pertama kita bagi 3 materi dulu ya, supaya kalian paham betul-betul tentang pajak penghasilan final. Materi yang akan kita bahas di pajak penghasilan final ini ada 3 materi pokok. Yang pertama, penghasilan dari bunga deposito dan tabungan lain, penghasilan dari transaksi hadiah undian, dan penghasilan dari transaksi saham dan transaksi derivatif. Oke, lanjut ke materi yang pertama, penghasilan dari bunga deposito dan tabungan lain. Nah, persepsi kali ini apa yang kalian ketahui tentang pajak penghasilan final? Nah, pajak penghasilan final ini merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final atau berakhir, sehingga tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Oke. Nah, di sini ada penghasilan bunga deposito dan tabungan lain. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 4 Ayat 2 tentang pajak penghasilan, jadi pajak penghasilan final ini dibagi menjadi 2. Ada bunga deposito dan bunga obligasi. Ya, ada bunga deposito dan bunga obligasi. Oke. Ya, kita lanjut ke penghasilan bunga deposito. Nah, besarnya PPh atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto yaitu 20%. Jadi diingat-ingat, kalau penghasilan bunga deposito, tarif pajaknya adalah 20% dari jumlah bruto wajib pajak. Nah, deposito yang dikecualikan dari pemotongan pajak penghasilan yaitu deposito dan tabungan tidak melebihi 7.500.000. Ya. Lalu bunga dan diskonto yang diterima dan diperoleh bank yang didirikan di Indonesia. Yang ketiga, orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahun pajak. Jadi diingat-ingat kembali, kalau penghasilan bunga deposito, tarif pajaknya adalah 20% dari jumlah bruto wajib pajak. Yang dikecualikan, tabungan tidak melebihi 7.500.000. Ya, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, di sini ada contoh kasus penghasilan bunga deposito. Di sini ada contoh kasus soalnya. Pada tanggal 5 Januari
Di Bank Rakyat Sejahtera Cabang Patimura, Semarang terjadi transaksi sebagai berikut. Nah, Ibu Prasasti membuka deposito berjangka nominal 1 juta. Pembayaran dilakukan dengan setoran tunai, jangka waktunya 3 bulan, dan bunganya adalah 12%. Nah, berapa jatuh tempo bunga deposito prasasti setiap tanggal yang sama bulan berikutnya? Oke, di sini kita hitung kembali contoh kasus dari Ibu Prasasti dengan penghasilan bunga deposito ya. Kita hitung dari Excel. Nah, di sini kan yang ditanya adalah besarnya bunga, besarnya pajak atas bunga deposito yang diperoleh Ibu Prasasti. Oke, kita jawab. Jawab di sini ya. Oke. Karena di sini Ibu Prasasti membuka deposito berjangka nominal 100 juta. Di sini kita tuliskan 100 juta dikali dengan 1 bulan, karena ini kan kita mencari dulu per bulannya berapa besarnya bunga deposito berjangka. Kita cari dulu per bulannya, jadi kita tuliskan di sini 1 bulan dikali dengan bunganya adalah 12%. Nah, karena di sini ditanyakan per tahun, maka kita bagi dengan 12 bulan. Oke, ya diingat-ingat lagi. Untuk mencari besarnya pajak atas bunga deposito yang diperoleh Ibu Prasasti ini, kalian tuliskan besarnya deposito yang berjangka, lalu dikalikan dengan 1 bulan karena kita mencari per bulannya dulu, dikali dengan bunganya adalah 12% dan dibagi dengan 12 bulan karena kita mencari per bulannya terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita enter. Nah, dapat hasil adalah 1 juta. Oke, kita ganti dulu currency-nya biar tidak bingung ya. Kita ganti dengan rupiah. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah 1 juta. Ini untuk besarnya bunga deposito berjangka. Oke. Nah, ini jawaban untuk besarnya bunga deposito berjangka. Nah, belum selesai ya, karena kan yang ditanya besarnya pajak atas bunga deposito. Nah, bunga deposito yang berjangka per bulannya adalah 1 juta. Jadi kita hitung lagi untuk pajak penghasilannya. Tadi kan pajak penghasilan dari bunga deposito adalah 20%. Jadi kita kalikan 20% dikali dengan 1 juta. 1 juta dari besarnya bunga deposito berjangka. Oke, kita enter. Dapat sebesar 200.000 ya. Kita ganti dulu dengan rupiah. Biar kalian tidak bingung. Di sini kita ganti dulu rupiahnya. Oke. Nah, dapat di sini untuk besarnya pajak penghasilan ya yang dihasilkan oleh Ibu Prasasti atau pajak yang harus dibayar oleh Ibu Prasasti sebesar 200.000 per bulannya. Nah, karena kita jangka waktunya adalah 3 bulan, nah maka yang harus dibayarkan adalah 200.000 oleh Ibu Prasasti. Jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Ibu Prasasti. Oke.
Begitu ya penyelesaiannya untuk contoh kasus dari Ibu Prasasti ini. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui bunga deposito, di sini ada penghasilan bunga obligasi. Nah, apa sih bunga obligasi itu? Jadi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2019 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Jadi obligasi ini merupakan surat utang atau surat negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Nah, penghasilan yang diperoleh WP atau wajib pajak berupa bunga obligasi dikenai pemotongan PPh yang bersifat final, kecuali bagi WP tertentu, yaitu dana pensiun ya, yang pendirian atau pembentukannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Oke, lanjut. Nah, di sini besar PPh menurut PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga. Jadi, kalau bunga dari obligasi dengan kupon sebesar 15% itu untuk wajib pajak dalam negeri. Ya, kalau wajib pajak luar negeri dikenakan tarif pajaknya 20%. Lalu bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada Bapepam dan lembaga keuangan sebesar 0% untuk tahun 2009 sampai 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai 2013, 15% untuk tahun 2014 sampai sekarang. Jadi diingat-ingat tadi yang di awal, kalau bunga deposito dikenakan tarif pajak sebesar 20%, kalau bunga obligasi untuk wajib pajak dalam negeri dikenakan 15%, kalau wajib pajak luar negeri dikenakan 20%. Oke, di sini ada contoh kasus lagi, contoh kasus penghasilan bunga obligasi. Oke. Pada tanggal 7 Maret 2019, PT Maju Jaya membeli obligasi di Bank Makmur atas PT Supernasio 100 lembar. Oke, masing-masing nominalnya adalah 1 juta dan bunganya 18%. Gitu. Jatuh tempo bunga atau kupon di setiap tanggal 1 atau 3 dan 1 atau 9. Pajak bunga obligasinya 15% karena kan di dalam negeri ya, PT Maju Jaya ini disetorkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Bank menghitung bunga obligasi PT Maju Jaya tanggal 1 September 2019. Maka diminta ada 2, menghitung bunga obligasi terlebih dahulu untuk PT Maju Jaya, lalu PPh PT Maju Jaya. Oke, langsung kita ke Excel lagi. Oke, kita ke Excel lagi ya. Tadi di sini bunga deposito. Lanjut di sini ada bunga obligasi. Oke. Nah, di sini kita catat dulu. Nah, kita besarkan dulu ya biar kelihatan. Oke. Yang diminta yang pertama menghitung bunga obligasi. Yang A dulu kita jawab. Bunga obligasi PT Maju Jaya. Oke. Besarnya pajak tadi berapa? 100 juta. 100 lembar masing-masing nominalnya adalah 1 juta ya, 1 juta. Nah, dikali per 6 bulan karena kalau obligasi ini diminta
2 kali dalam setahun ya, maka dikali 6 bulan, dikali 6, lalu dikali dengan bunganya yaitu 18%. Nah, karena tadi dimintanya 2 kali dalam setahun, kita bagi lagi dengan 12 bulan. Karena 1 tahun itu akan ada 12 bulan. Jadi rumusnya seperti ini. Tadi yang membeli obligasinya masing-masing nominalnya adalah 1 juta dikali dengan 18% ya tadi bunganya, lalu dibagi lagi 12 bulan. Jadi itu hasil dari bunga obligasi PT Maju Jaya. Lalu kita hitung lagi pajak penghasilan dari PT Maju Jaya. Jadi pajak penghasilan dari PT Maju Jaya, jadi kan tadi bunga atau tarif pajak untuk bunga obligasi wajib pajak dalam negeri adalah 15%. Kalian kalikan dengan bunga obligasi yang sudah kita hitung tadi. 15% dikalikan dengan 90.000, ketemu hasilnya 13.500. Jadi pajak yang harus dibayarkan oleh PT Maju Jaya adalah 13.500. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Bunga deposito tadi sudah, bunga obligasi sudah. Nah, sekarang kita ke penghasilan dari transaksi undian. Nah, penghasilan dari transaksi undian ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 132 tahun 2000 tentang PPh atas hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun. Besar PPh-nya berapa? Besar PPh yang wajib dipotong atau dipungut oleh wajib pajak adalah 25%. Jadi, pemungut pajak atau atas hadiah undian adalah penyelenggara undian, baik orang pribadi, badan kepanitiaan, organisasi, maupun lain-lain. Oke, kita langsung ke contoh kasus dari penghasilan transaksi undian ya. Di sini ada pada tanggal 13 September Bank Rakyat Sejahtera mengadakan hadiah undian. Undiannya tersebut Herman mendapat 1 unit mobil Avanza sebesar 180 juta dan Wahyudi mendapatkan motor jenis Vario seharga 20.500. Yang diminta ada 2, kita hitung pajak yang dipungut Bank Rakyat Sejahtera atas hadiah mobil Avanza dan menghitung pajak yang dipungut Bank Rakyat Sejahtera atas sepeda motor Vario. Oke, langsung kita ke Excel. Nah, di sini sudah saya hitung. Jadi, besar pajak yang untuk mobil Avanza, jadi Bank Rakyat Sejahtera harus membayarkan sebesar 45 juta. Dari mana? Tadi kan tarif pajak untuk hadiah atau undian sebesar 25%. Tinggal kalian kalikan dengan nominal hadiah undiannya sebesar 180 juta untuk mobil Avanza. Oke, ketemu 45 juta. Ya, Bank Rakyat Sejahtera harus membayarkan pajak sebesar 45 juta. Nah, yang kedua, pajak untuk sepeda motor Vario. Nah, sama kayak tadi caranya. Kalian kalikan 25% dikali dengan nominal hadiah sepeda motor jenis Vario. Tadi hadiahnya nominalnya adalah 20.500, sorry ya. Jadi ketemu hasilnya sebesar 5.125.000. Itulah pajak yang harus dibayarkan oleh Bank Rakyat Sejahtera. Oke. Nah, itu tadi sekilas tentang materi pajak penghasilan final ya. Ada bunga deposito, bunga obligasi, dan hadiah atau undian. Nah, materi pertemuan yang kedua minggu depan kita akan membahas 4 materi pokok. Ada penghasilan dari transaksi saham dan transaksi derivatif, penghasilan dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan, penghasilan dari transaksi penyewaan tanah atau bangunan, dan penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Oke, silahkan dipelajari kembali ya dari rumah. Silahkan dikerjakan tugas-tugas yang sudah saya berikan. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.